Itu jadi gini, proses ini kita ikutin saja. Jadi proses itu, proses hukum kita ikutin. Apakah ini proses penyelidikan? Jadi ada proses penyelidikan, ada proses penyidikan. Seingat saya saat ini proses penyelidikan. Artinya adalah mencari dan untuk menemukan ada dan tidaknya sebuah peristiwa dan perbuatan pidana. Nah, seperti apa kelanjutannya? Alangkah baiknya tanyakan kepada Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Bang, sejauh itu sudah ada obrolan sama Niki, Bang. Mereka sudah melaporkan Eva, mungkin melaporkan kuasa hukumnya sudah ada obrolan, Bang? Kuasa hukum maksudnya? Kuasa hukumnya Eva yang dilaporkan mungkin? Nggak ada komunikasi ke sana. Kita fokus, jadi ada beberapa dokumen yang sempat dikirim ke saya, tapi saya bilang, Nik, kita fokus kepada untuk melindungi anakmu saja dulu. Kita fokus kepada adanya dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Kita fokus itu dulu. Ini yang harus kita fokuskan. Saya mencari saksi, saya berkomunikasi dengan saksi, dan alhamdulillah saksi semua yang hadir itu saksi yang ingin menegakkan kebenaran dan mereka tidak datang. Kamu mau bantu? Saya mau bantu, Bang. Saya yang tahu. Oke. Bang, Berikan kesaksian. dengan Niki, Bang, kalau dia tuh pengen ketemu Adel, mau ketemu akan seperti apa, Bang? Akan mau disampaikan? Gak mungkin lah dia mau ketemu. Ngapain juga? Ada apa kepentingan apa nih? Yang jelas dia ingin orang yang dilaporkan itu segera diproses secara hukum. Jika memang terbukti mohon segera dilakukan penahanan. Bang, seandainya Eva besok tidak hadir gimana, Bang? Sempat ada komunikasi telepon ya? Itu kan kejadian pada saat kita meminta supaya Lori ikut, dan itu adalah di luar perkiraannya dia. Itu ya, saat itu dia menelpon Laura, tapi yang angkat adalah Nikita. Bang, seandainya Eva tidak hadir, Bang, apakah akan dijemput oleh pihak kepolisian? Tanya polisi. Yang jelas aturan di KUHAP itu ada bagaimana proses pemanggilan pertama, kedua, dan seterusnya itu. Tapi kalau memang penyidik memerlukan karena sudah ada hal-hal yang luar biasa, penyidik punya hak untuk melakukan tindakan segera. Bang, cukupnya bukti sama saksi, Bang, apa bisa mungkin Adel besok langsung dijerat bersama gitu? Saya berharap proses ini segera. Jadi silakan tanyakan ke penyidik ya, karena penyidik yang mempunyai hak untuk menilai, merangkaikan fakta-fakta ini. Jadi saksi ada, bukti tertulis ada, saksi-saksinya ada. Saksi bercerita dalam peristiwa-peristiwa yang berbeda, tapi merupakan satu kejadian terhadap satu subjek hukum yang bernama Laura. Jadi subjek hukumnya Laura, tapi peristiwanya ada di bulan April, ada peristiwa di bulan Juni. Mereka berinteraksi langsung. Mereka yang tahu karena Loli bercerita atau Laura bercerita, sehingga itulah yang membuat kita pada saat di Polres Metro Jakarta Selatan menyatakan saya kaget begitu saya mendengar keterangan saksi. Seperti itu kalimatnya. Tapi apa, saya bilang nih, apa yang kau tahu cukup untuk kamu. Lainnya biar serahkan kepada penyidik kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. Bang, besok diperiksa Adel bersalah atas saksi. Apa tidak dia langsung Penyidik, silakan langsung ke Humas, karena saya dalam kapasitas adalah pengacaranya Nikita. Hak-hak untuk melakukan pemanggilan, melakukan proses penangkapan, proses penahanan, semuanya itu adalah hak penegak hukum. Dalam hal ini adalah kepolisian Republik Indonesia, yakni penyidik pada kesatuan yang menangani perkara tersebut adalah penyidik pada Polres Metro Jakarta Selatan. Tapi pihak Polres bukti yang saksi-saksi lagi yang akan diberi. Saksi sih ada 2 lagi, tapi saya lagi berkomunikasi dengan penyidik. Ya, saksi ini juga saksi yang berinteraksi langsung. Nah, tinggal nanti bagaimana prosesnya, itu kan hak sepenuhnya ada di tangannya penyidik. Apakah diperlukan untuk saksi lagi yang saya sampaikan, kapan mau dilakukan pemeriksaan, itu penyidik yang mempunyai hak. Rata-rata saksi ini meminta sendiri ya, bukan minta mas sekali. Saksi-saksi yang luar biasa, artinya saksi yang tahu persis, yang berinteraksi itu semuanya itu setelah berkomunikasi dengan saya dan mereka bersedia untuk menjadi saksi. Jadi bukan karena ada pemanggilan atau ditekan, tidak. Dia datang untuk kebenaran, untuk memberikan perlindungan kepada anak yang di bawah umur yang bernama Laura.
Bang, ada kekhawatiran nggak bang sebagai kuasa hukum si Fadel melarikan diri gitu bang? Saya yakin ini gampang untuk mencari orang. Negara Indonesia ini orangnya pintar-pintar semua. Nggak terlalu berpikir sampai sejauh itu. Ikutin saja prosesnya. Mudah-mudahan besok dia datang. Kalau nggak besok datang, karena besok datang itu kita juga sudah menunggu apakah dia besok hadir atau tidak hadir. Bahkan saya ulangi kembali, kakaknya Niki itu udah berpesan kepada saya, Bang, saya mau hadir hari Jumat di Polres Metro Jakarta Selatan. Ya udah, abang bisa temenin, bisa. Bang, ini pencekalan nggak bang? Siapa tahu dia kabur bang. Penyidik ke Humas coba tanya. Bang, berarti Ya, saksi itu sukarela jadi, bang ya? kenapa? Saksi itu sukarela bang? Saksi orang-orang yang tahu. Mereka orang-orang yang ingin mengungkap kebenaran semua. Bang, kemarin sempat perwakilan dari Polres itu Bu Nurma mengatakan itu si Fadel itu perlu adanya lidik, jadi nggak harus ditetapkan Ya, jadi proses tersangka. diikutin ya. Gimana bang? Proses diikutin saja. Ikutin, berarti Ikutin proses itu ya? hukum. Jadi proses hukum di KUHAP jangan ditabrak, jangan dilanggar. Ikutin prosesnya. Kalau penyelidikan ya penyelidikan. Setelah penyelidikan, kalau memang ada ditemukan peristiwa pidana, ini menurut KUHAP ya, ada peristiwa pidana naik lagi pada proses penyidikan. Kalau proses penyidikan nanti ditemukan siapa yang bertanggung jawab secara hukum.